Halo semuanya, selamat datang di Dua Paket Panas bersama gue Dimas. Dan gue Cindy. Menemani kalian di pekerjaan Perjalanan dan sambil makan. No, Pepe. Hari ini kita lagi di Bangkok, Thailand. Asik. Kita lagi liburan, guys. Yeay. Setelah sekian lama kita banting tulang mengerjakan semuanya yang harus dikerjakan, kita harus liburan. Dengan video yang telat maksud Dengan kamu. video yang telat. Aduh, mohon maaf. Gue lagi mikir aja sih nih. Kerja apa? Gak tahu diri ya. Bilang-bilang kerja. Udah lama gak video posting. gak posting. Liburan. Mana aja lu. Ya guys, jadi Maaf ya guys, kayaknya gak pernah liburan. Jadi ini kesempatan kita untuk bener-bener gak pernah liburan guys. Kayak gila ya. Gue tuh sama Cindy tuh udah 7 tahun bareng. Kita gak pernah liburan sama sekali. ke luar negeri sih. Ke luar negeri gak pernah. Ke dalam negeri sebenarnya juga dikit. Jadi kayak ke luar negeri Paling ke this is Bandung first doang. time. Yeay. Gitu ya. Seneng. Seneng. Intinya kita lagi gak di Indo. Dan tema pembicaraan kita hari ini, karena kita lagi on holiday, adalah Holiday Nightmares. Asik. Jadi, Sesuai dong. Perdramaan saat lagi vacation, lagi healing, lagi jalan-jalan, serba-serbi dramanya. Kita juga banyak drama di sini. Emang iya, apa aja? Jangan dong. Ya, kenapa? Emang apa aja? Baju kamu hilang. Oh, itu parah sih. Itu parah sih. Tapi at least kita nggak kayak kena copet atau apa gitu sih guys. Ini Iya, gara-gara iya. si Cindy lagi pipis ditinggal bajunya di Sorry, dalam toilet. Kayak itu tuh udah seharian ya. Nih gue akan klarifikasi alasan gue. Jadi kita udah seharian jalan. Terus gue tuh capek banget. Terus habis itu kayak gue toilet, ya pipis kebelet banget nih gitu. Terus terus kayak gue keluar aja. Nggak tahu kenapa. Kecapean. Ih, salah lu. Kecapean. Maaf ya saya. Maaf saya. Banyak nyamuk. Dan tahu nggak problemnya apa? Problemnya adalah baju itu dibuat tuh cuma satu, jadi nggak ada lagi. Jadi gue nggak usah beli lagi. Jadi ada kayak satu brand gitu namanya Black Cactus. Bajunya sih lucu-lucu banget guys. Kayak Keren banget. desainer banget gitu loh. Terus ditinggal sama dia di kamar mandi dan hilang. Parah kamu. Ya udah deh, cari co-host lain aja. Iya, gimana di sini? So gue kapun kap, permisi. Ntar gue kasih tahu ininya dia nggak ngerti lagi. Oke, kalau gitu kita langsung masuk ke cerita hari ini. Holiday Nightmare, apakah separah kita? Cerita pertama kita berasal dari subreddit Am I the Asshole dengan judul Apakah gue yang salah karena gue pergi liburan bareng temen gue dan keluarganya dan mereka ngusir gue. Gue open kamar sendiri dan tetap stay di hotel. Kayaknya kalau diusir pasti kenapa-napa deh. Maksudnya kayak something wrong in you. Oke. Ceritanya gini. Gue adalah seorang mahasiswa dan teman sekamar gue tahun lalu, Mac, yang keluarganya kaya banget, bilang dia bisa ajak temennya liburan. Agak awkward sih karena gue adalah pilihan ketiga dia. 2 pilihan pertama dibatalin sama keluarganya gara-gara mereka gak mau ajak cowok dan satu temennya lagi mereka itu emang gak suka. Orang tua si Mac akhirnya beliin gue tiket pesawat dan booking resortnya. Gue sangat bersyukur atas itu. Artinya gue udah hemat duit biar bisa beli makanan sendiri dan beraktivitas selama di sana. Gue berencana mau traktir keluarga Mac makan malam sebagai ucapan terima kasih buat tiketnya. Ternyata tidak semudah itu. Di liburan itu ada Mac, gue, nyokapnya, bokapnya, dan 2 teman bokapnya dan 3 saudara laki-laki Mac. Di pesawat semuanya duduk di first class, sementara gue duduk di kelas ekonomi. Tapi gue nggak protes karena ya udahlah tiketnya kan gratisan. Pas malam pertama mereka ke toko kelontong. Ternyata mereka mau masak sendiri di dapur resort selama liburan. Mereka mau masak, yang berarti sebenarnya mereka mau gua dan Mac yang masak. Gue gak diingetin tentang ini, tapi ternyata keluarga Mac itu super tradisional dan mereka menganggap masak itu adalah kerjaannya perempuan. Terus ibunya baru aja selesai operasi tangan. Jadi akhirnya gue dan Mac yang masak setiap waktu makan. Itu buat 6 laki-laki dan ibunya. Masalahnya gue gak pinter masak. Gue cuman bisa masak beberapa hidangan sederhana buat diri gue sendiri karena jarang makan daging.
Gue nggak tahu gimana masak daging. Gue juga cuman bisa masak buat 1 atau 2 orang aja, nggak pernah buat 9 orang sekaligus. Ya udah, gue gas aja lah, yang penting jadi. Akhirnya ayam kurang mateng dan daging sapi terlalu mateng. Bokapnya Mac marah sama gue. Gue langsung kesel dan bilang ke dia, kalau om tahu cara masak lebih baik, kenapa om gak ikutan aja masak daripada cuma ngeliatin dan ngeritik doang? Lah, dia marah balik dan bilang, dia lagi liburan. Lah, gue bilang juga dong, lah gue juga lagi pengen liburan. Atau jangan-jangan mereka ngundang gue buat jadi pembantu gratis. Gue ngomong kayak gitu. Orang tua Mac, teman bokapnya dan nyokapnya langsung kesel dengar gue ngomong kayak gitu dan mulai teriak-teriakin gue. Perdebatan semakin parah, terlebih gue nyindir mereka dengan nyebut diri gue pembantu. Bokap Mac kesel banget, kemudian nyuruh gue pergi dari suite mereka dan pulang. Mereka nggak bilang apa-apa soal gimana gue harus pulang, jadi ya udah. Dia nggak dibeliin tiket pulang? Dibeliin, tapi kan yang pas bareng sama mereka, ngerti nggak? Kan dia disuruhnya kan pulangnya sekarang. Oh, ya gue liburan lah. Nah, akhirnya gue pergi dan nelpon maskapai pesawat buat nanya apa ada cara buat menghindari orang lain ngerubah atau meng-cancel tiket gue. Mereka ngasih gue password akhirnya buat tiket gue, jadi nggak ada yang bisa ngubah status booking tanpa password itu. Nice. Terus gue pergi ke meja resort buat nanya soal kamar. Bilang kalau tiba-tiba gue terdampar di sini. Ternyata ada kamar yang terjangkau karena diskon hari kerja. Jadi gue punya tempat tinggal dan setelah itu pun masih ada sedikit duit buat aktivitas wisata. Asik. Gue jalan-jalan dan santai di pantai selama 3 hari. Sampai orang tua Mac akhirnya ketemu sama gue. Mereka lagi jalan-jalan pas sunset dan kaget ngeliat gue lagi di pantai santai. Kok pembantu gue di sini? Mereka bilang, lah gue kira lu bakal pulang. Terus akhirnya gue bilang, ya gue memutuskan buat stay. Mereka kesel banget gara-gara gue stay dan tetap pakai tiket pulang dari mereka buat liburan sendiri. Jadi apa gue yang salah untuk tetap liburan dan pakai tiket pulang dari mereka? End of post. Tidak. Karena Tidak. lu maksudnya nggak ada pemberitahuan apa-apa, lu kan harus masak. Itu gila sih. Buat 9 orang loh. Maksudnya kayak kalau lu nggak diwajibin kayak boleh nggak tolongin gue, diminta nicely, menurut gue masih yang kayak fine gitu. Walaupun gue nggak bisa masak ya gitu, masih ada kayak pengertiannya gitu loh. Ini tuh yang kayak, ya kok lu bisa-bisanya nggak bisa masak? Kan lu kan udah gue beliin tiket deh. Ya emang lu beliin tiket, konflik kok tiba-tiba gue jadi MasterChef, tai nggak mungkin kan? Ngeselin banget sih. Gue kalau jadi si siapa nih? Dia nggak nyebutin namanya ya. Gue kalau jadi si Opi, gue bakal kayak tetap jadi kayak dia sih. Gue bakal kayak ya udah fuck it, gue mau liburan, gue udah di sini. Tapi yang tainya adalah dia booking di hotel yang sama. Tai sih. Itu rasanya tuh kayak the biggest fuck you The gitu biggest loh. fuck you. Kalau lu jadi dia gimana Sin? Kalau jadi siapa? Kalau jadi si Opi. Ya gue bakal kayak gitu sih. Gue bakal kayak nanya resort berapa harganya. Kalau gue mampu afford ya gue afford. Kalau enggak ya cari tempat lain ya. Actually cara dia semuanya udah pinter banget. Ngelindungin kayak tiketnya dia. Terus habis itu cari tempat tinggal. Menurut lu selek nggak? Selek nggak sama temennya? Selek lah. Tapi lagian ya kalau lu pikir-pikir, coba lu pikir-pikir deh. Dia kan dia bilang dia itu Pilihan ketiga. Berarti sebenarnya dia nggak sedekat itu. Nggak sedekat itu, iya. Makanya temennya kayak juga kayak whatever. Males sih. Iya. Lu kayak diajak liburan bareng keluarga orang, terus kayak lu disuruh-suruh. Gue kayak yang first class ekonominya, gue kayak ya itu masih udahlah. Fine. Sumpah. Itu fine banget. Gue kan kayak super mengerti gitu loh situasinya. Tapi kalau buat yang masak sih, sorry banget. Aduh, sorry banget sih yang buat masak, enggak sih. Iya, makanya. Enggak banget sih, sorry. Gue lagi ngecekin kameranya masih jalan atau enggak. Okay. Aman. Takut overheat gak sih? Iya sih. Di sini panas banget sih guys. Terus kayak lebih lengket gitu dari di Jakarta, nggak enak. Iya. Gue lebih suka di Jakarta, lebih kering. Kayak lu diem aja di luar tuh rasanya lengket tau gak sih? Lengket banget, humid banget. Jakarta juga humid, tapi di sini jauh lebih humid. Kayak 3 kali lipat lebih humid. Lihat deh, anginnya tuh cuma begini doang nih. Lihat nih, cuman kayak Tapi di Jakarta polusinya anjir. Iya, di sini tuh kayak bersih banyak banget udaranya. Iya, bersih terus kayak banyak kendaraan umumnya nggak sih? Iya, jadi ya mungkin kayak, karena itu. Iya, jadi soalnya kan orang-orang nggak harus jalan. pakai mobil pribadi kan. Kalau di Jakarta kan semua orang pakai mobil pribadi, jadi polusinya gila. Betul. Gila.
Oke, kita lanjut ke cerita berikutnya. Sebelum HP yang meledak. Sebelum apa meledak. Cerita berikutnya dari Thailand nih. Cerita dari Thailand. Oke. Dari sini. Jadi cerita berikutnya berasal dari subreddit Today I Fuck Up dengan judul Today I Fuck Up gara-gara pipis di luar di Thailand. Pipis di luar di Thailand. Kayak di luar sini terus Kayak dia di luar pipis. gitu, iya. Jadi ceritanya gini. Ini baru aja kejadian beberapa menit yang lalu dan rasanya kaki gue seharusnya ganti nama jadi Gunung Pompei karena meledak-meledak katanya. Jadi meletus-meletus gitu. Gue lagi berkunjung ke Thailand Utara dan supir shuttle resort gue itu harus pipis. Jadi dia akhirnya berhenti. Karena gue juga harus pipis, gue memutuskan untuk turun juga. Nah, di sini deh semuanya jadi makin ngaco. Karena dia pipis berdua. Si supir berhenti di dekat sebuah kanal dan gua langsung lompat keluar dari van dan turun ke tepi air. Nih tuk-tuk kali ya? Bukan van kali ya? Gue pikir nggak akan kelihatan sama pengendara lain yang lewat. Gue juga udah muterin badan biar supirnya juga nggak bisa lihat gua. Soalnya dia juga lagi melakukan urusan dia kira-kira 4 meteran dari gua. Gue keluarin si Lil Wang gua dan mulai pipis. Dikasih nama Lil Wang. Hi Will Wang. Rasanya lega banget. Terus gua merasa ada gerakan di bulu kaki gua. Jadi akhirnya gua ngeliat dong ke bawah berharap cuma nyamuk doang. Salah besar. Ternyata gua nginjek sarang semut terbesar yang pernah gua lihat. What the fuck? Selama 5 detik gue berdiri di situ dan monster-monster brengsek ini udah mengcover kaki gua sampai-sampai pergelangan kaki gua itu hampir nggak kelihatan. Serem banget itu hitam. Wah, Takut banget. gatel banget tuh. Gua langsung loncat-loncat sambil nempak-nempakin semut dan nyamuk dengan satu tangan gua yang bebas sambil yang satunya lagi megang Lil Wang. Tapi kemudian gua nggak peduli lagi sama martabat gua dan gua pakai 2 tangan gua buat nyerok semut-semut yang lagi gigitin kaki gua sambil pipis ngucur terus dari si Lil Wang. Actually, Nepok sambil pipis. kenapa nggak lu arahin aja? Kenapa nggak lu pipisin kaki lu sendiri? That's why. Iya kan? Itu yang gue bilang, lu arahin aja. Si supir van ketawa ngakak banget sambil ngeliatin gue loncat-loncat dan setengah lari naik ke bukit tanpa ngangkat celana sambil teriak-teriak, "Au, semut bangsat!" Au." Yang bikin tambah sakit, tunangan gue yang cantik ada di dalam van dan ngomelin gue dari jauh. Dia bilang kalau gue seharusnya lebih bijak dan gak pamerin Lil Wang gue kemana-mana. Lebih bijak gimana? Hah? Sekarang Namanya gue sial. udah kembali di dalam van, basah kuyup sama pipis gue sendiri dan kaki gue panas dan gatel rasanya kayak masih digigitin terus setiap detik. Kayak even kayak udah gak ada semutnya, lu pasti kayak masih ada semut. Rasanya gak enak banget Beb, Kayak ada digigit semut semut-semut deh. banyak gitu kan. Pasti ada semutnya di kaki gue gitu, kayak rasanya gitu Ini kan terus gatel gitu. banget Beb. Iya. Ih. Terus kayak udah deh, udah end of post. Pelajaran jangan suka pipis sembarangan. Tuh. Gue kira dia ditangkap, tau gak sih? Enggak lah. Thailand gitu gak boleh buang sampah sembarangan kan? Enggak sih. Apakah itu equal Tapi gue masih, tidak boleh tapi gue pipis masih sembarangan? ngeliat orang suka buang sampah sembarangan sih di sini. Ada kok. Kayak, wih, atau itu turis ya? Atau itu turis Itu Indo turis. ya? Orang tadi Anjing. di depan hotel banyak puntung. Oh, kalau depan hotel iya. Banyak Orang puntung ngerokok, buang. Iya. Kan kayak maksudnya kalau lu di Singapura gitu Nggak boleh, lu di penjara Lu cuy. Iya. Singapura Didenda, udah pegang lah tuh didenda. sampai pulang. Iya, nyebelin. Oh, tapi di sini yang paling nyebelin jarang tong sampah anjir. Iya, gue tuh Kenapa bingung ya? banget sih. Tong sampah susah banget di sini. Kayak mereka irit banget sama tong Kayak sampah. kita kemarin ke Catucak kan. Terus kayak kita tuh megangin sampah ya. Ada kali 3/4 perjalanan kita Kayak nggak ada megangin tong sampah. Karena nggak ada tong sampah. Tong sampahnya tuh cuman ada kayak di kamar mandi. Terus Di udah tempat-tempat di tempat-tempat tertentu aja gitu. Iya. Even kayak di park segede gini aja tong sampah yang gue baru ketemu 1 doang tuh di di sana. sebelah sini. Iya. Kalau di Indo kan kayak setiap kayak 10 meter ada tong sampah gitu. Iya, tapi di Indo tidak ada dilarang membuang sampah, jadi semua orang bisa buang di mana aja. Apa? Wih. Tong sampah. Wih, the world Iya, dia is my kayak tong sampah. buang di sebelahnya. Ada tong sampah di sini, buangnya sebelahnya. Anjing. Bodoh gitu. Orang Indo. Lucu. Kan kita orang Indo juga. Iya, Kita siapa ngatain yang diri masih kita kayak sendiri. gitu ya? Gua.
Gak boleh gitu guys. suka buang sampah sembarangan. Kita harus ramah lingkungan. Go Green 2023 karbon emisi. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Yeay. Lu pernah ini gak sih Sin, kayak melanggar peraturan gitu pas di luar negeri? Enggak. Even kita ke Thailand pun tuh kayak gue liatin gitu. Misalnya gue mau bawa apa tuh gue liatin kayak oh ini nggak boleh, ini boleh gitu. Daripada lu nyaho di sini ya. Kita kemarin mau bawa vape tapi Gak boleh ya? Vape itu di ban. Gue bingung banget. Gue baru tahu loh. Vape itu di ban. Tapi kemarin pas kita lagi jalan kita ke ada orang perkantoran, literally mereka tuh nge-vape di jalan. Jadi sebenarnya di ban apa enggak? Di ban. Lu lihat di Google. Gue lihat di Google. Terus? Gue baca beberapa artikel ya kayak apa? di ban. Vaping is banned from Thailand gitu. Iya. Dan di sini tuh nggak boleh ngerokok sembarangan loh. Gue ngeliat kayak lu kemana-mana ya even. Tapi di depan hotel boleh ngerokok. Gue nggak tahu di peraturan kenapa. Tapi kalau dari kemarin tuh kalau kita jalan misalnya terus kayak ada kayak gang kecil gitu loh, misalnya kayak gang kecil dong gitu. Yang biasa orang-orang tuh pasti ke situ tuh ngerokok gitu, karena kan mojok gitu. Ini tuh literally tulisan dilarang merokok. Di gang random yang jelek dan ada tulisan dilarang merokok di mana-mana. Iya, kenapa ya? Tapi gue beneran nggak ngerti kenapa vape. Tapi emang gue jarang lihat orang ngerokok sih di sini. Gak kayak di Indo. Di Indo kan kayak di mana-mana orang ngerokok. Di Indo nih kayak di taman seperti ini nih. Isi orang ngebul. Apa itu kali ya? Maybe that's why nggak terlalu polusi juga gitu rasanya. Iya kali. Karena lu nggak kanan kiri rokok gitu loh. Betul. Anyways, gue pernah dimarahin gitu sih waktu dulu gue kayak. Di mana? Di Hong Kong. Kenapa? Jadi gue nggak tahu kan kayak gue naik bus. Kan kalau naik MRT kan semuanya kan streamline ya, maksudnya lu beli tiket, abis itu lu kayak tap, terus lu masuk, lu naik MRT, pas lu keluar lu tap lagi gitu kan. Nah ini gue naik bus. Nah gue nggak tahu kan kayak maksudnya gue tuh seharusnya bayar di mana kapan gitu kan. Soalnya gue juga kayak pas naik dia diem. Nah, gue naik bus nih. Terus gue duduk. Terus kayak semua orang ngeliatin gue. Nggak bayar nih orang. Iya anjing, ternyata lu harus bayar dulu. Gue kira bayarnya tuh kayak pas terakhir gitu loh. Saya gue nggak ngeliat ada orang yang lain yang bayar gitu. Nggak bayar. Iya anjing, gue kayak dipakai bahasa Mandarin gitu kan, chongqing. Gue kayak what? Gue gak ngerti. Tapi dia marah sama gue. Terus pas waktu gue bilang kayak no I don't understand, dia baru kayak oh foreigner gitu. Oh iya. Satu bus kayak oh iya. Foreigner, I don't know. Oh iya oke. Dasar pendatang. Pulang lagi. Pulang sana ke Indonesia, nggak usah kesini lagi. Dasar. I love Hong Kong. Lo suka Hong Kong? Suka. Oh nggak terlalu suka. Aku suka. Oh kenapa? Nggak, kalau lu tujuannya mau belanja tuh enak di situ. Murahan di sini cuy. Nggak murahan di sana. Sumpah. Tergantung ya, kalau lu mau belinya kayak barang-barang biasa kayak platinum gitu-gitu, ya pasti murahan sini dong. Tapi kalau lu mau beli kayak branded stuff atau apa, Hong Kong the best. Gitu ya? Kalau di Asia ya Hong Kong branded stuff tuh as in like kayak tas LV, Gucci gitu-gitu. Oh. At least sih gitu kayak ya? pas last time gue kesana gue berasa lebih murah di situ dibanding di Indo atau di sini ya. Guys, fact check. Nggak tahu gue salah lagi. Kalau misalnya bener kita berangkat Hong Kong. Gak mau mahal. Katanya aku suka Hong Kong. Hong Kong tuh negaranya mahal loh. Makanannya mahal. Mendingan di sini mahal dong. Di sini murah. Sini murah cuy. Sini murah banget sih. Murah di sini. Anjir. Murah ada crow. Di antara burung ada crow. Gue pengen foto deh. Sorry ya guys. Ini kita tuh lagi di depan kita tuh kayak ada batu dan air, terus ada burung-burung sedang minum. Ini kolam sih ijo bener ya lumutnya. Lo tau gak nyebelin banget dimana kayak kita mendeskripsikan tapi kita gak kasih lihat. Ini gue kasih lihat nih. Begini dong, itu dong diputar. Oh diputar, ya betul. Jadi guys, ini yang adalah kita omongin. nih. Cindy lagi duduk sini, itu tong sampah yang tadi. Dan kita ngerekam pakai gituan doang, terus ya udah. Tuh lagi mandi. Mau ikutan nggak, Dim? Tuh. Jangan dong. Wah, seger banget tuh kayaknya. Lu yang pengen mandi ya kayaknya. Iya, gue pengen mandi sih anjing. Wah, burung gagak. Oke. Stop mesmerize sama burung gagak. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Oke.
Cerita berikutnya berasal dari subreddit Best of Redditors Updates dengan judul "Gua salah nggak ya gara-gara bilang gua bakal nyetir sendiri dan bayar hotel sendiri buat liburan keluarga selanjutnya biar gua nggak usah jadi babysitter." Salah nggak? Salah nggak? Salah nggak? Agak-agak stupid move sih kayaknya. Kalau lu Agak-agak nggak ada stupid. duit. Kalau lu nggak ada duit, it's stupid move. Oke, ceritanya gini. Gua cowok umur 23 tahun sering kali dijadiin pembantu dan babysitter pas keluarga lagi jalan-jalan. Akhirnya gua sampai harus pindah dari rumah orang tua gara-gara terus dipaksa jagain 3 keponakan gua. Nah, pas musim panas tahun lalu, keluarga kita liburan ke daerah pantai. Gua naik mobil bareng ortu gua dan mereka yang bayar kamar hotel buat gua. Tapi masalahnya, gua harus nginep di kamar bareng 3 bocah yang super ribut. Karena kakak gua sama suaminya pengen punya kamar sendiri. Padahal gua udah dijanjiin waktu luang pas waktu liburan itu. Tapi gua malah diminta jagain anak-anak. Gue komplain ke semua orang tentang ini, tapi mereka bilang, "Lo kan gratisan di sini." Terus panjang liburan kita cuman beneran jalan ke satu tempat yang emang gua mau, yaitu galeri seni. Gue suka banget ngelakuin itu setiap kali kita liburan ke daerah ini, tapi anak-anak pada ngerasa bosan. Iya. Nah, tahun ini orang tua gua mau ngerencanain buat liburan ke daerah pantai lagi pas bulan Juni. Mereka ngira gua bakal ikut kayak tahun lalu, tapi gua nolak. Gua bilang, gua bakal nyetir sendiri dan bayar hotel sendiri biar bisa punya kamar sendiri. Orang tua gua kaget dan nyoba ngingetin gua soal biayanya. Gue bilang, gak masalah. Gue punya kerjaan yang oke dan mobil yang lumayan bagus, jadi gue bisa bayar sendiri. Tapi keluarga tetap maksa gue ikut. Gue jabarin lah alasan-alasan yang udah gue sebutin sebelumnya, kenapa gue gak mau ikut kayak tahun lalu. Gue pengen nikmatin liburan kayak orang dewasa basically, gak kayak anak-anak lagi. Orang tua gue cerita ke kakak gue, sampai akhirnya dia nelpon gue marah-marah. Katanya, kalau gue liburan sendiri, gue bakal bikin liburan ini jadi rusak. Soalnya dia harus ribet ngurusin anak-anaknya. Ya nggak usah punya anak. Aduh, gimana sih otaknya? Ngeselin kan? Gue marah balik dan ngomong ke dia, tahun lalu gue ribet banget kerjaannya ngurusin anak-anak lo. Gue gak bisa ngelakuin banyak hal yang gue pengen, dan malah dianggap jadi orang jahat cuman gara-gara gue pengen ke galeri seni, art gallery. Gue kan udah dewasa sekarang, gue berhak dapat liburan sendiri juga. Iya. Nah, sekarang kakak gue gak mau ngomong sama gue, dan orang tua gue masih coba ngajak gue untuk ikut demi menjaga perdamaian keluarga. Tapi gue masih nolak. Tekanan dari mereka mulai menghantui gue. Jadi apakah gue yang salah karena gak mau nurutin mereka? Tanda tanya. Gimana? What a fake family. What a fake family? Masa kayak parentsnya tetap kayak ngajak dia ikut buat menjaga perdamaian, padahal gue tahu parentsnya tuh sadar kalau misalnya itu nggak fair. Iya, itu nggak fair gitu loh. Cuman dia pikir, aduh daripada berantem udah lah ya kalian semua mungkin ikut aja. Mungkin kakaknya golden gitu. child kali. Pastilah. Anak favorit. Kakaknya udah pasti golden child. Beb, nggak ada golden child yang suruh jagain anak anjir. Nggak ada. Tapi ngeselin sih, maksudnya kayak ya lu punya anak, ya lu harus tanggung jawab dong. Masa lu nyuruh adek lu buat ngurusin anak-anak lu? Lagian gue juga bingung sih, kayak gue bingung jadi adeknya tuh nggak bisa draw the line gitu loh. Kayak misalnya nih kayak kamu tolong ya jagain ini, nggak mau. Kenapa? Lu udah gede lo, lu punya mulut kan? Ngomong lah, nggak mau. Iya. Dan satu hal lagi yang gue nggak ngerti kenapa orang tuh kayak gini ya. Kayak kalau emang liburan lu dibikin kayak tai gitu sama keluarga lu atau apa, ya nggak usah ikut gitu loh. Iya, as simple as that sebenarnya. Oke, lu mau liburan, ya tapi lu nggak punya duit, ya nggak usah liburan. Kenapa harus maksain gitu? Iya, kenapa harus maksain? Apalagi kalau emang keluarga lu pengen banget lu datang, harusnya mereka juga make it comfortable juga dong buat lu. Iya, harus inklusif. Maksudnya kalau lu cuma pengen seneng-seneng sendiri tapi lu nggak ngasih kayak si Opi ini kayak seneng-seneng juga gitu. Menurut gue Opi ini kayak mabat, agak sek sih. Menurut gue enggak sih, soalnya akhirnya dia ngomong. Iya enggak, maksudnya kayak kenapa dia bisa sampai di titik poin ini, apa yang dia harus yang kayak fine gue akan bayar semua sendiri gitu. Because shit rolls downhill.
Iya sih. Kayak kakaknya ini tuh pasti yang tipe yang kayak seorang kakak tuh kadang tuh punya power over adik gitu loh, Sin. Oh iya, kayak nggak tahu kenapa setiap kali dia ngomong lu kayak Oh ya udah, iya, gitu loh, iya, oke, kayak oh iya, fine gitu. Terus mungkin nih si I'll Opia do baru it. sadar pas waktu liburan itu benar-benar berasa banget gitu, kayak anjir, gue kalau kayak gini terus literally gue jadi babysitter, anjir, males banget kan, Iya, kayak gitu. nggak tahu ya, gue kalau misalnya tiba-tiba kayak gue berasa disuruh jadi babysitter terus, gue kan kayak I gonna pack my shit and like gue pergi Berontak aja, sih. gue kan jalan aja. Iya. Terus kayak misalnya bilang kayak Ini anak gue urusin siapa anak yang lu. ngurus? Ya lu lah orang anak lu. Is it Kenapa jadi gue my yang child ngurusin? or yours? Oke, Ini agak menyebalkan yang ini. ada updatean. Oke. Jangan bilang dia nggak punya duit ya. Sebel Iya. ya kalau ada yang bilang nggak punya duit, ah? Nah, gue udah pulang kerja sekarang, jadi gue bisa cerita lebih lanjut nih guys. Gue Oke. rasa cerita ini udah selesai deh. Kakak gue berhasil bikin orang tua gue ikut campur dan mereka baca postingan gue. Mereka langsung kaget sama banyaknya komen yang datang terus-terusan. Iya, mereka kesel banget sama gue gara-gara posting di sini. Tapi gue bilang ke mereka, kalau aja mereka dengerin gue dari awal, gue nggak perlu posting di sini. Gue udah capek dengan kebiasaan mereka untuk selalu bikin gue ngalah dan ngejagain anak-anak kakak gue demi perdamaian keluarga, tanda kutip. Apa itu perdamaian keluarga? Ya biar Perdamaian akur aja kakaknya gitu doang, loh. Tai. Iya. Terus mereka sekarang marahin kakak gua dan singkat cerita liburan keluarga dibatalkan. Hotelnya belum di booking sih untungnya. Tapi orang tua gua lagi ribut nih sama kakak gua jadinya. Kakak gua malah nyalahin gua. Di situ keponakan-ponakan gua pada nangis karena nggak bisa ke pantai. simple minded. Jadi anak kecil tuh enak ya. Ya nggak jadi ke Gua nggak mau pantai. tahu. Sedih. Kakak gue nelpon gue waktu makan siang dan ngasih kesan kalau gue tuh nggak punya kehidupan, nggak punya kerjaan. Lu nggak punya etik, anjir. Makanya gue itu punya waktu buat bantuin dia ngurusin anak-anaknya. Anjing nggak? Ini kakaknya sih yang anjing sih. Emang kakaknya anjing? Kakaknya anjing sih. Enggak sih, kayak hah? Just because lu mikir gue nganggur, so I need to help you? Terus gue boleh diatur seenak jidat lu gitu, ngurusin Kalau anak-anak gue lu bilang enggak, nggak boleh. selagi lu enak-enak liburan. Anjing sih. Anjing sini orang. Terus dia bilang, gua akhirnya ngerekam percakapan kita dan bilang ke orang tua gua. Dan Bagus. sekarang mereka tambah ribut gara-gara itu sama kakak gua. Berantem. Mampus. Berantem. Ada updatean lagi. Sedikit update kecil. Sebenarnya gua udah nggak mau nambah update lagi, tapi ini ada sedikit tambahan. Orang tua gua bilang kalau mereka nggak bakal maksa gua lagi buat ngejagain keponakan-ponakan gua. Dan mereka setuju banget kalau apa yang terjadi tahun lalu itu nggak adil. Saat ini mereka lagi kesel banget sama kakak gua karena dia maksa gua untuk bantu dia dan ngira gua nggak punya kehidupan. Kakak gua malah pura-pura jadi victim. Dan suaminya cuman bilang gua nggak mau tahu supaya nggak terlibat dalam masalah ini dan memilih untuk kayak lebih sibuk sendiri aja gitu. Terima kasih buat semuanya yang udah komen. Kalian udah bikin hari gue jadi lebih baik. Bye bye. Gue ngerti sini. Kakaknya, jadi suami kakaknya tuh nggak mau Kakaknya ngurusin manipulatif ya? anaknya. Iya, kakaknya tuh, maksudnya suami kakaknya kan nggak mau ngurusin anaknya. Jadi kakaknya tuh harus ngurusin 3 anak sendiri. Dia nggak pusing, nggak mau. Terus dia lihat nih, oh ada adik gratisan nih, ya. Lu tolong dong bantuin Urusin anak gue. Gue mau ngapain lah. Enak Nyebelin ya. sih. Nyebelin banget sih Pak. Entah kenapa gue bisa bayangin lu bakal yang kayak oke, somehow pertama kali dulu gitu lu pasti kayak oke. Iya, pertama kali. Tapi Iya, kalau terus-terusan kayak anjing refleks sih. gitu loh, kakak Gue mau lu- liburan juga. Kakak lu minta tolong lu pasti refleks kayak oke gitu. Iya. Ih, kakaknya Nyebelin, spoil child. manipulatif. Tapi gue nggak ngerti orang tuanya kok bisa nggak get gitu di awal. Gue rasa ya pertama orang tuanya tuh sebenarnya mungkin lumayan get. Tapi kan pertama dia nggak Udah, akur di-expose. aja lah Dia gitu. nggak di-expose, ngerti gak sih? Dia, Maksudnya? dia tuh nggak di-expose di Reddit atau di apa gitu loh. Jadi dia mikir yang kayak ya udahlah kan kamu cuma ngalah buat kakak kamu gitu. Nah begitu dia di-expose, dia baca komen orang, dia baru Baru kayak kayak anjing ini serius ya gitu. kayak oh iya kayak gue emang anjing sih, kayak nggak belain anak gue gitu. Untung orang tuanya ini ya langsung kayak banting setir gitu. Iya, tapi tetap aja sih kayak nyebelin anjing. Jadi jawabannya adalah enggak sih, lu nggak salah buat kayak gitu ke kakak lu. Nggak Soalnya salah.
Iya, Soalnya kakak lu nih, like kayak lu harus draw the line gitu ke kakak lu. kalau kayak enggak lu ini, bakal gitu loh. kalau enggak lu bakal kayak terus-terusan digituin aja. Iya, kayak lu bisa kalau lu mau minta tolong gue gimana bisa, tapi kalau lu minta tolong gue suruh jagain seharian nggak bisa gitu. Dulu kakak gue sempet kayak gituin gue Sin. Tau gak ngapain? Ngapain? Nyuci mobil. Gue berantem sama kakak gue cuy. Lu kan yang punya mobil, gue gak pernah pakai mobil lu, kenapa jadi gue yang suruh cuci mobil terus anjing? Tapi entah kenapa lu pertama pasti bilang iya. Nggak, tapi bercandanya nggak kayak ngomel itu sambil bercanda gitu. Iya. Kayak kenapa jadi gue? Terus kayak dia bilang kayak ya kan bantuin kakak. Terus gue kayak gak mau. Kenapa? Karena kamu kelihatan nganggur. Enggak sih, itu sih jahat banget sih. Itu jahat banget sih. Enggak lah. Dia bilang apa namanya ya kan kalau misalnya kamu ada waktu aja deh gitu. Enggak, males gue mau main PS. Berarti dia ngeliat lu kayak oh lagi tiduran nih main game nganggur gitu kan. Iya, fix. Maksudnya kalau sekali dua kali oke lah. Iya. Ini jadi kayak Adek kok belum cuci mobil minggu ini? Lah, kenapa jadi kewajiban gue cuci mobil lu anjing? Menyebalkan ya. Nyebelin, tapi ya gitulah kakak. Iya, entah kenapa Entah jadi kenapa ade tuh jadi otomatis ade terus gitu. kayak iya. Iya. Gue juga anak bungsu guys. Gitu. Lu dibilangin sama engkol lu gitu juga? Iya pasti gue kayak pertama kali iya gitu. Kayak gue buat ngelawan dia lebih iya gitu. Iya aja deh dulu aja gitu. deh. Iya oke. Kenapa ya? Kayak otomatis gitu ya? Tapi Karena kok, dari kecil tapi kok, enggak sih. tapi kok Soalnya gue tuh dari jarang kecil nyuruh gue. Soalnya dari kecil kita tuh udah dibiasakan buat kayak lu dengerin kakak lu, iya kakak lu. Tapi kalau misalnya kita jalan gitu ya, misalnya kalau gue bilang kayak jangan lewat situ gitu, gue kayak oke gitu, ya gue akan ikutin lo aja, buntutinnya namanya adek. Aduh. Gini ya. Jadi itu jadi benar-benar vacation nightmare sih. Vacation nightmare. Kayak family vacation nightmare itu. Nyebelin. Soalnya sedih banget rasanya pasti. Nyebelin. Kayak misalnya lu di Thailand tapi lu nggak bisa ngerasain Thailand. Lu cuma di kamar ngurusin kayak ponakan lu. Anjing sih, marah sih gua. Atau ngajak dia ke theme park or something kayak di tempat yang lu sebenarnya nggak mau main. Nyebelin. Gue mau ke art gallery. Oke, kita langsung lanjut ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya berasal dari subreddit Relationship Advice dengan judul Istri gua, wanita 32 tahun, bilang dia benci gua di depan muka gua pas lagi liburan keluarga. Ouch. Aduh. Gimana, Sin? It sound like a nightmare. I hate you, bitch. Di depan keluarga lo. Oke, gonna go massage. Anjing, time massage di sini enak banget guys, ya Allah. Lo abis jalan nih seharian kan, lu jalan kayak anjing capek banget sih kaki lu, terus kayak lu time massage, ya Allah Tuhan. Terus pakai batu yang hangat-hangat. Aduh gila, enak banget, pecah. Gue sampai kayak ngorok lah nggak sih tidur. Terus habis itu kayak lu udah nutupin pintu tapi lu tetap ngorok. Oke, gini ceritanya. Istri gua, wanita 32 tahun, punya teman dekat dari zaman sekolah, wanita 31 tahun. Nah, istri gua punya masa kecil yang dimana situasi emosionalnya tuh agak kurang lah. Terutama pas dia pindah dari Filipina ke Amerika. Pas umur dia 10 tahun. Dia udah temenan sama cewek ini dari masa dia SMP. Dan keluarga temennya pun nganggep si istri gua kayak anaknya sendiri. Keluarga temennya istri gua lagi dalam masa-masa susah. Ayahnya 60 tahun harus pensiun gara-gara bisnisnya bangkrut parah. Anaknya juga punya masalah pribadi yang gak bisa gue ceritain. Jadi beberapa bulan belakangan itu berat banget buat mereka. Gue dan istri gua berdua punya pekerjaan yang lumayan, tapi dia levelnya beda banget. Gue cuma dapat $150,000 per tahun, sementara dia dapat sekitar $300,000 per tahun. Anjir, gajinya gede-gede banget ya. $150,000 tuh 1 1,7 M per tahun. Gaji lakinya udah lumayan gak sih? Gede banget setengah sih gaji ceweknya kan? Iya. Nah, istri gua punya ide buat bawa keluarga mereka liburan gratis ke Niagara Falls. Asik ya. Semuanya Ikutan dibayarin dong. dia. Gua dukung banget rencananya. Gua tahu dia bisa atur keuangan dengan baik, tapi gue juga tawarin buat bantu dan memutuskan untuk ngambil cuti. Sayangnya liburannya harus ditunda gara-gara ada kejadian yang gak enak menimpa temennya. Gua oke aja sama perubahan jadwalnya, tapi jadwal yang baru ini bakal bikin gua susah buat cuti full.
Oh, Gue udah bilang sama istri kalau mungkin gue harus kerja selama liburan karena ini perubahan jadwal yang mendadak banget. iya. Skip pas liburan ke Niagara Falls. Semuanya lancar aja sampai gue bilang ke mereka kalau gue harus balik ke hotel buat kerja. Istri gue marah banget, tapi dia nggak langsung bilang, dia baru ngungkapinnya pas malam. Dia pikir gue bakal ambil cuti sepenuhnya. Tapi gue bilang kalau gue kan udah ngomong sebelumnya, gue kayaknya bakal kerja sebentar karena ini perubahan jadwal yang dadakan. Terus jadi ribut deh. Pertengkarannya tuh kayak, kan gue udah bilang ini, terus dia balas kayak enggak, gue tuh udah bilang gitu juga. Jadi kayak Kamu tuh harusnya surprisein nyala-nyalain. aku, kamu ambil Iya. cuti gitu. Suasananya pun jadi makin panas sampai kita tidur dengan kondisi yang masih marah. Besoknya kita bangun dan masih marah satu sama lain. Tapi gue gak mau suasananya kayak gini, ngeganggu liburan kan. Jadi gue pura-pura senyum di depan orang-orang, tapi tetap agak jauh dari istri gue. Begitu pula dia ke gue. Oke. Nah, ternyata istri gue tiba-tiba harus kerja di hari itu buat meeting yang bakal berlangsung 4 jam. Gue ngomong sama dia secara pribadi kalau ini gak adil. Dia kesel sama gue gara-gara gue kerja kemarin, padahal nyatanya dia juga kerja sekarang. Istri gue ngejelasin, ini tuh meeting departemen penting banget yang harus gue pimpin. Gue kan bos dan harus memberi contoh. Gue jadi kesel banget ngedenger ini dari istri gue. Dan gue bilang kalau pekerjaan gue itu sama pentingnya buat gue. Dan itu artinya dia punya double standards. Iya dong. Feel my pain. Feel my pain. Tensi jadi naik. Gue yang tadinya udah jauh-jauhan sama dia ternyata nggak ngubah suasana, malah tambah panas. Akhirnya gue putusin buat keluar dari kamar untuk dinginin kepala sejenak. Iya. Saat gue mau pergi, dia ngomong pelan banget, gue benci sama lo. Gue balik badan terus bilang, hah? Apa yang lo bilang? Bilang depan muka gue. Terus akhirnya dia bilang, gue benci sama lo. Gue tanya dia mau cerai atau enggak. Terus dia bilang, iya, gue mau cerai. Terus dia bilang, tuh kan, lu kan yang ngomong kayak gitu sekarang. Karena dia suka pakai ancaman cerai ini di pertengahan sebelumnya. Ini gue paling benci deh, Sin. Kalau misalnya di dalam relationship ya, ada orang tuh yang kalau ada problem, cara konfrontnya tuh dengan cara Putus, cerai, bye-bye. cerai, bye-bye. Itu tuh kayak nggak menyelesaikan permasalahan at all gitu loh. Itu malah menambah, kayak lu ngelempar bensin ke api. Tapi gitu loh, kayak, makin panas. kadang tuh itu udah fase-fasenya sih menurut gue ya. Fase dimana kayak lu tuh sebenarnya tuh kesel, tapi lu ngomong-ngomong apa, nah itu yang keluar. Tahu, baru terserah gitu, kayak udah. Enggak. Kalau cerai. misalnya cuman tahu, bodoh, terserah, gue masih oke Enggak, gitu loh. Soalnya maksud gua kadang-kadang kayak- lu nggak tahu kan, lu harus ngomong apa. Iya. Dan maksudnya kayak situasinya keluarnya saking itu. nyebelinnya, ya udah gitu loh. Cuman ini masalahnya tuh bukan, I mean gini loh. Ini kan dia udah umurnya 32 tahun, Sin. So actually they are mature enough buat kayak decide, you know what? Kita punya problem, kita harus talk it out. Iya. Kita harus diffuse Iya the sih. situation, bukannya malah meningkatkan tensionnya gitu loh. Kenapa ini lu malah, anjir lu 32 tahun dan lu masih kayak, ini suami istri loh, bukan pacaran loh. Lu masih bisa-bisanya kayak, enggak udah cerai gitu. Kayak itu kayak konyol banget. Kok berantem sih? Iya anjir, maksudnya kayak what? Aneh banget gitu. Ada lagi nggak? Ada. Gue bingung kayak kenapa bisa lo sampai di titik lo yang kayak itu, just because liburan lo agak tidak sesuai dengan plan gitu loh, ngerti gak sih? Iya, nggak Kayak jelas. bingung kenapa bisa sampai situ, makanya ada update nggak? Belum yang tadi belum selesai nih. Oh, oke. Ini lanjutannya. Dia ngelanjutin, gue langsung pergi nyari hotel lain di area situ. Gue bener-bener sakit hati banget setelah istri gue ngomong kayak gitu. Dia bener-bener nyebelin dan gue ngerasa udah berusaha banget buat bantu rencana dia ini. Gue tahu dia yang atur semuanya. Kontribusi gue itu sebenarnya cuma sebagian kecil. Tapi gue tetap nyisihin waktu dan usaha buat nolong sebisanya. Pas gue lagi pergi, gue ketemu temen istri dan suaminya. Gue coba tahan emosi, tapi wajah gue mulai menunjukkan kesedihan. Terus mereka nanya gue, kenapa? Gue bilang, ya istri gue baru aja bilang dia benci banget sama gue. Jadi gue pikir gue bakal jalan-jalan dulu. Gue minta maaf soal drama ini, terus gue tinggalin gedung itu. Setelah baca beberapa post lain di subreddit ini, gue merasa semua ini agak sepele dan remeh. Iya sih. Iyalah, masa Tapi- cuma kayak gitu doang? Tapi di saat yang sama, gue merasa sangat terluka sampai gak bisa diam. Terus dia ada edit, dia bilang, kita udah 11 tahun bareng dan 4 tahun menikah. Kita punya rumah dan 3 anjing tapi gak punya anak.
Menurut gue konyol sih, lu udah 11 tahun bareng, lu masih bilang kayak, iya cerai, itu tolol Sin. Soalnya kayak, ya Tapi- at least nih di hubungan kita ya guys, kayak kita tuh selalu bilang, nggak ada kata cerai, there is no divorce. Iya. Begitu kayak lu udah kayak decide buat, oke, kita akan bareng, ya udah kita akan bareng terus gitu loh. Dan seandainya kita punya permasalahan apapun itu, ya kita coba selesain bersama gitu loh. Jadi solusinya tuh it's never kayak enggak cerai, itu kayak goblok gitu loh. Iya. Yang kayak tadi gue bilang, maksudnya kalau misalnya lu pada saat konfrontasi, lu lagi panas nih sama pasangan lu, dan lu bilang kayak, sorry banget, gue nggak tahu, gue udah terlalu capek buat ngomong sama lu, it's too frustrating, itu nggak apa-apa. Iya. Lu bisa minta waktu gitu loh sama pasangan lu, kayak sayang, gue nggak bisa ngomong sama lu sekarang. Kalau gue ngomong sama lu sekarang, gue berantem. Iya. I gonna say something yang gue Udah nggak kasih minit gue waktu gitu. dulu, iya kasih gue waktu dulu kayak sejam 2 jam gitu buat mikirin, and then kita continue gitu. Iya, loh. betul. Jangan sampai kayak lu malah kayak genjot terus, lu hajar terus, malah kayak ya jadinya kayak gini gitu loh. Jadi kayak udah capek cerai. Gitu. Cuman ya, gue Tolol berasa gitu. tuh ini tuh ceweknya tuh pasti ada kayak Power syndrome. bukan kayak ada something else lain gitu loh. Maksudnya kayak nggak cuman karena liburan, kan dia bilang kayak ini berantem liburan ini tuh konyol. Iya, it is. Tapi gue yakin pemicunya tuh bukan liburan, bukan dia kerja pas liburan doang. Oh, mungkin ini Ngerti gak sesuatu sih? hal yang sudah Kayak, menumpuk. Iya, pasti ada grudge gitu kayak oke, gue tuh gue kesel sama dia karena ini gue 11 tahun kan bareng. Terus baru Begitu keluarnya ini sekarang. kayak, Udah cerai. fuck lu, kayak kita tuh lagi liburan, kenapa lu nggak bisa kayak nyempatin waktu gitu, kayak jadi Dicurahkannya di iya, satu jadi titik semua ini. kesalahannya dia tuh jadi yang kayak fuck you, gue mau cerai gitu. Tai sih, nggak boleh kayak gitu sih. Iya. Makanya komunikasi itu penting guys. Jangan mendem sesuatu terlalu lama, karena nanti kalau pas meledaknya jadinya kayak gini. Padahal bukan karena itu. Padahal bukan karena itu. Iya, karena hal-hal yang lain yang udah lama. Yang Soalnya bahkan kalau udah lu lupa. pikir lagi nggak make sense, kayak masa Iya. cuman karena suaminya Semeledak ini gitu ya. kerja di satu liburan, terus kayak gue mau cerai. Kayak Lagi pula terlalu cepat suaminya dan gajinya 150.000 USD per tahun loh. Berarti itu tanggung jawab dia gede banget. Iya, Nggak betul. bisa disepelein kerjaannya dia gitu. Mm-mm. Dan kerjaan istrinya Bisa emang jadi juga nggak bisa sama besar beda beda profesi company. gitu loh. Iya. Beda bidang. Beda Bidang. Jadi kayak ya gitu. Gitu guys. Jadi selalu ingat untuk berkomunikasi yang baik sama pasangan kalian. Tapi katanya kalau misalnya lu mau lihat kayak pasangan lu tuh orangnya kayak apa, sebenarnya lu tuh traveling atau lu paling Enggak, kelihatan katanya naik gunung. Ah iya, naik gunung itu Iya, juga naik gunung. kelihatan. naik gunung. Oke, lu liburan bareng deh. Soalnya kayak kalau naik gunung, Rese-resenya kalau keluar. naik gunung tuh lu lebih yang capek. kayak under pressure gitu-gitu. Jadi Nah, ketahuan kalau tai-tainya. kalau di luar negeri mungkin lu lebih yang kayak aduh capek, aduh panas, beda iklim, beda dingin misalnya Naik gunung gitu. sih. Iya. Naik gunung langsung keluar semua Naik tai-tai. gunung keluar sih. Kayak Kayak bete-betenya tuh kayak semua Langsung. kemarahan gue rasanya kayak capek, panas, dingin gitu. Oke. Kita lanjut ya. Ada lagi? Ada lagi. Gue kira ini last Ada loh. lagi, ada lagi. Coba lu cek dulu HP lu masih nyala nggak? Masih. Barusan gue cek. Oke. Ada editan lagi dari dia. Gue kira udah selesai cerita ini. Ada banyak konteks yang gue lewatin di sini sebenarnya. Gue bakal repost komen gue yang ada di bawah. Gue bener-bener menghargai saran yang udah diberikan. Tapi buat yang bilang gak ada cinta, kita udah 11 tahun bareng, tentu aja gue sayang sama dia. Jadi ya gak mungkin gak ada cinta gitu. Iya. Contohnya, kita tuh gak punya masalah uang. Orang yang bilang uang itu gak bisa beliin kebahagiaan, itu benar. Tapi uang benar-benar bisa ngurangin tingkat stres kita dan memberikan kita option. Exactly. Kita hidup nyaman, walaupun kita berdua kerja keras. Gue dorong istri gue buat manfaatin sumber daya kita untuk lakuin hal-hal yang dia gak bisa lakuin sebelumnya. Contohnya, dia udah nonton konser Taylor Swift 4 kali di barisan depan di front row. Dan ada rencana nonton 6 konser lagi di Eropa di front row juga. Gue tahu ini kedengeran sombong, tapi pahami aja, kita berdua dari keluarga kelas bawah dan dia punya kendali penuh atas keuangan kita. Gue percayain dia buat lakuin yang terbaik buat kita berdua. Gue pengen dia bahagia, gue masih peduli sama dia. Sayangnya dia juga punya gangguan kepribadian borderline. Borderline personality disorder sih yang parah. Takut ditinggal, abandonment issues, dan pernah beberapa kali coba bunuh diri. Anjir, dia juga luar biasa.
Ketekunan dia udah kayak CEO perusahaan Fortune 500. Kalau dia lagi baik, dia bener-bener oke. Tapi kalau dia lagi hancur, dia hancur banget. Ini pertama kalinya dia nyakitin gue kayak gini. Gue tahu dia peduli sama gue. Kita sering berantem tapi gak pernah semenyakitkan ini. Biasanya kita cepet baikan lagi. Gue udah belajar buat sabar dan ngertiin dia selama 11 tahun. Gue tahu kita punya banyak masalah, tapi bukan karena gue benci sama dia atau dia benci sama gue. Tapi sekarang gue gak tahu harus ngapain. Gue berasa kayaknya gue gak bisa nerusin lagi sama dia. Terus dia bilang, gue udah ubah tiket pesawat biar bisa pulang lebih cepat. Satu-satunya kontak dari dia saat ini cuman nanya mau ikut dia naik mobil rental atau tetap naik pesawat. Gue berencana ngambil barang-barang gue terus nginep di hotel beberapa hari buat mikirin langkah selanjutnya. Update kedua, gue bilang ke dia kalau gue bakal mampir ke rumah, ambil beberapa barang terus nginep di hotel beberapa malam. Gue nanya kapan waktu terbaik buat kita ngobrol minggu depan. Dia bilang gue sibuk banget. Ini benar-benar bikin gue kesel. End of post. Nah, ini belum ada lanjutannya guys, karena ceritanya masih fresh banget. Oh jadi gitu. masih menunggu kelanjutan dramanya. Menurut lo gimana? Menurut aku Istrinya gila sih. Istrinya have some problem sih. Dan menurut gue kayak bisa jadi nih kayak kemungkinan besar ceweknya tuh ngomong kayak gue benci lu, gue mau cerai. It's not about him, it's about her sendiri, ngerti gak sih? Kayak ada something wrong yang dia tuh gak berasa satisfied gitu. Dan mungkin dia gak berasa satisfied ke cowoknya, tapi dia tuh belum ngomongin apa yang bikin dia tuh gak satisfied gitu loh. Kan cowoknya bukan peramal, gak tahu dong gitu. Bukan cenayang. Iya, jadi makanya kayak maksud gue berasa in this case si ceweknya tuh kayak ada something wrong here. Tapi kan dia emang punya BPD. That's why. Nah, that's why something wrong here. And dia jadinya ngindar. Kayak ngindar gak mau ngomong karena dia juga yang kayak ini gue tuh fuck banget. Ini gitu tuh recipe for disaster banget gak sih? Yang satu orangnya tuh marah dan yang satu orangnya tuh menghindar. Jadi kayak permasalahan tuh gak pernah selesai karena gak ada apa ya istilahnya, gak ada conclusionnya gitu loh. Gak ada penyelesaiannya. Karena yang satu menghindar dan yang satu marah-marah gitu, susah. Iya sih. Tapi menurut gue ini bakal selesai. Dan menurut gue mereka bisa selesain. Soalnya sepele sih. Iya, dengan pertama ceweknya tuh selesain dulu yang di sini. Lu Dia harus terapi dulu. Iya. Dia harus tahu kayak oke, apa yang salah dan kenapa gue mengambil keputusan itu gitu loh. Betul. Apakah karena gue emosi sesaat doang atau karena emang kayak ya ini udah nggak bisa gitu. Karena dia nggak bisa bedain. In this stage gue berasa dia nggak bisa bedain gitu loh. Betul. Gitu sih. Setuju. Tapi menyedihkan ya, jadinya nggak jadi liburan. Gagal liburan. Makanya guys, penting banget sih kenal sama pasangan lo. Iya. Dulu kayak apa ya? Mungkin coba diajak liburan biar lebih lu kenal. Harus tahu kelemahannya juga gitu loh. Maksudnya kalau misalnya gue jadi ini cowok ya, tahu si cewek gue ini tuh tipenya tuh yang bakal kayak meledak-meledak gitu ya. Tiba-tiba langsung mutusin atau apa, langsung minta cerai. Gue bakal ngomong sih one on one kayak bener-bener kayak, sayang, kita nggak bisa kayak gini caranya. Kalau kayak gini relationship kita nggak bakal grow. Setiap kali ada permasalahan minta cerai kan, goblok. Gimana mau grow nggak didiscuss problemnya. Iya. Kalau misalnya emang lu problemnya nggak diketemuin gitu. Kalau emang lu nggak bisa ngobrol sama gue sekarang atau lu ngeliat muka gue aja sekarang udah pengen pengen muntah gitu, ya nggak apa-apa. Ya udah. Iya. Gue bakal kasih lu time gitu loh. Gue akan menjauh dulu, tapi kasih tahu kapan kita akan ngomongin ini lagi gitu loh. Jangan langsung mentang-mentang lu kesel terus lu jadi memutuskan sebelah pihak, kan anjing. Dan menurut gue gitu. in that case ini cewek tuh sebenarnya nggak mau cerai. Soalnya dia aja nggak mau temuin cowoknya lagi. Bukan karena dia kayak nggak mau cerai, tapi karena dia kayak takut dia mau ngomong apa lagi, ngerti gak sih? Dia udah nggak bisa, dia nggak tahu mau ngomong apa karena dia terlalu fucked up. Bisa jadi. Gih guys, ajak jalan-jalan gih biar tahu cewek kayak apa. Naik gunung, sumpah. Yang gampang aja, apa? Papandayan. Kita kemarin habis dari Papandayan, seneng banget, seru dan mudah actually. masih di range gampang lah. Pemula bisa. Pakai porter, ada porter. Pemula tidak pernah olahraga bisa. Betul. Betul. Bercanda. Apa
gak sih? Gue kesel banget sih sama cara dia ngomong betul. Ada Apa? tupai. Mana? Tuh. Oh iya, dari tadi banyak. Tadi ada biawak, Beb. Wah, banyak banget tupainya. Itu Beb. Mana? Alvin and the Chipmunks. Oh iya, naik dia ke pohon. Ih. Ambil kelapa. Banyak kehidupan di sini. Iya. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Gue kira udah kelar. Cerita berikutnya berusaha. Cerita berikutnya berasal dari subreddit Am I the Asshole dengan judul Apakah gua yang salah? Gara-gara ngusir saudara ipar yang akhirnya bikin dia harus balik lebih dulu dari liburan. Saudara ipar. Tergantung. Saudara ipar tuh apa ya, Beb? Gue punya cousin gitu ya, tapi dari Saudara ipar? Oh, cousin. No. Itu cousin bukan? Oh, kakak ipar basically. Kakak ipar. Oh, iya. Oke. Ini saudara ipar kan saudara saudari ipar gitu loh. Betul. Dua bahasa Indonesia. I'm sorry, I do not speak Indonesian. Hah? You speak Thai? Sawadikap, kapun kap, skiri papa. Skiri pap. Oke. Ceritanya gini. Iya. I'm waiting. Ceritanya gini. Gua wanita 29 tahun punya saudara tiri namanya James, pria 37 tahun. James nikah sama Lindsay, wanita 35 tahun dan punya 2 anak perempuan umur 4 tahun dan laki-laki umur 2 tahun. Gue ngundang James, Lindsay, dan anak-anaknya buat datang ke tempat gue minggu lalu. Dan mereka seharusnya tinggal sampai Jumat depan. Hubungan gue sama Lindsay selama ini biasa aja, kecuali satu hal. Dia selalu ngomentarin hal-hal aneh soal gue jadi ibu rumah tangga. Dia sering nanya apakah gue bakal minta izin sama suami gue dulu sebelum beli barang yang gak penting, atau apakah gue merasa bersalah karena ngelakuin hal-hal santai sementara suami gue itu sibuk kerja di kantor. Lu gak berasa bersalah nanya-nanya, Atau ngasih saran supaya gue ngelakuin sesuatu buat suami gue sebagai tanda terima kasih karena katanya gue gak ngapa-ngapain di rumah. Gue tahu James dan Lindsay itu individualis dan suka sistemnya bayar sendiri-sendiri. Meski James yang tanggung semua kebutuhan anak-anaknya, tapi dia nggak biayain Lindsay sama sekali. Padahal gaji James sekitar 25 kali lipat lebih besar dari gajinya si Lindsay. Ya sudahlah, toh itu hubungan mereka kan. Jadi gue selalu nyantai aja meskipun pernikahan gue mungkin terlihat aneh buat si Lindsay. Beberapa hari yang lalu kita duduk di rooftop sambil minum wine setelah anak-anak tidur. Lindsay lagi ngeliatin pemandangan dan tiba-tiba ngomentarin betapa mahalnya apartemen kita. Pasti si James yang cerita soal ini ke dia. Dia terus nanya, apakah nama gua ada di sertifikat? Terus dia bilang, wow, lu bisa dapat penthouse cuman dari modal ngangkang doang. Get out. Kerja jadi PSK lebih menguntungkan ya dari yang gua kira. Get out. Now. Gue balik suruh dia keluar. Now. Kurang ajar. Suami gue dan James langsung marahin dia gara-gara komentar itu. Dan tentunya gue juga marah banget. Pas paginya gue bilang ke Lindsay kalau dia harus pergi. Gue nggak bolehin dia tinggal di sini setelah bicara kayak gitu sama gue. Terutama karena dia nggak minta maaf sama sekali soal itu. Gue merasa bersalah karena nyebabin liburan James dan anak-anaknya terganggu. Tapi gue dan suami gue kesel banget sama Lindsay. Besok paginya ngeselin sih. Besok paginya si Lindsay nanya apakah dia boleh tetap tinggal. Dia bilang James gak mau mengakhiri liburan mereka lebih awal dan pengen tetap stay di sini. Soalnya dia gak punya duit buat nyewa hotel. Dia ngejelasin komentar dia kemarin sebetulnya kayak efek wine gitu. Kalau lu gak punya duit, please be nice. Tai banget ya. Tapi permintaan maaf ini atau penjelasan ini kelihatannya tuh kayak gak tulus banget si Lindsay. Dan dia itu cuman diusir doang kan? Iya, dan itu cuman karena dia nggak punya pilihan aja, benar. Gue akhirnya bilang kayak gitu ke dia dan gue butuh jarak dari dia. Nggak mau dia ada di sekitar gue setelah omongan dia kemarin. Ditambah lagi omongan aneh yang dia sampein itu udah berjalan selama bertahun-tahun. Itu jelas banget apa yang ada di pikiran dia. Terus James bilang dia nggak mau bayarin hotel buat Lindsay karena masalah diusir ini jelas-jelas gara-gara ulahnya si Lindsay.
Akhirnya si Lindsay pulang lebih awal dan James balik belakangan bareng anak-anaknya seperti yang udah direncanakan. Lindsay sejak saat itu marahin gue lewat chat dan di media sosial karena disuruh pulang lebih awal tanpa anak-anaknya. Ibunya James dan gue bilang gue salah buat ngusir Lindsay. Ibunya James malah bilang gue harusnya biarin Lindsay tinggal demi James dan gak usah undang mereka lagi selanjutnya. Ibu gue sendiri malah bilang gue seharusnya ngusir semuanya karena sekarang Lindsay harus pisah sama anak-anaknya. Iyalah, gue bakal ngusir semuanya, lu sepaket ya sama suami dan anak lu, ciao hus. Nah cuman gue ngerasa salah kalau gue ngusir orang yang ngebelain gue. Soalnya suaminya si Lindsay ngebelain dia. Ya, gue Nah, ngerti dia dan- ngebelain lu, tapi kan dia tuh satu paket. Dan anak-anaknya itu juga gak bersalah. Jadi dia gak enak buat ngusir suaminya sama anak-anaknya. Kan mereka pengen liburan. Kayak gitu. Nah, Gue jadi Lindsay, gue akan sedih. jadi dia nanya. Nah terus dia nanya, jadi apakah tindakan gue salah? Enggak, sebenarnya enggak salah. Karena kayak Kenapa? kalau si James dan anak-anaknya mau di situ itu sebenarnya keputusan James sama Lindsay-nya dong. Iya dong. Pasti nggak mungkin dong Lindsay tiba-tiba langsung kayak fine gue akan pulang karena gue diusir sendirian. Nggak mungkin dong. Iya. Ini kan keputusan James dan Lindsay-nya. Ya, gue pasti juga kayak oh ya udah gitu. Tapi kalau misalnya lu tanya gue ngusir siapa, gue ngusir semuanya anjing. Mengusir semuanya. Iya, pergi lu semua. Dia tahu etika nggak punya. Tapi masalahnya suaminya ngebelain sih. Iya makanya kan tadi tuh gue nggak kalau suaminya ngebelain, tapi kalau suaminya ngebelain ya sebenarnya emang nggak make sense diusir semua. Tapi gue kan tetap ngusir sih. Lu bakal tetap ngusir. Gue juga bakal tetap Gue ngusir sih. bakal tetap ngusir. Dan agak aneh sih sebenarnya kalau James di situ karena menurut gue Abis membuat onar. iya this is your gini ya, gue kalau misalnya lihat couple gue ngitung couple tuh jadi satu gitu loh. Yang satu onar, yang satu lagi juga onar gitu. You're a mirror. Jadi kalau satu fakta ya dua-duanya fakta. Dua-duanya fucked up gitu. Yeah. Jadi kayak menurut gue kalau yang soal yang kayak gini gue berasa yang kayak agak-agak nggak make sense aja sih. Atau mungkin emang si siapa namanya Lindsay? Si Lindsay sama si James emang relationshipnya aneh kali. Kayaknya deh. Iya. Saya individualis banget. Ini yang si paling independen. Sebel banget. Emang gua boleh denger. se-independen itu. Sampai ngatain orang ngangkang doang. Anjing itu parah sih. Itu parah sih. Itu parah sih. Itu kayak gue kayak Lu gue nggak tahu usir deh. kan? Gue Lu bakal usir semuanya gue nggak? usir. Tapi sebelum gue usir kayak gue bakal marah-marahin dulu deh. Lu kenapa kayak gitu sih ngomongnya, lu mulut atau tong sampah sih anjing? Dia kalau misalnya tiba-tiba bilang kayak apa Kotor namanya? banget. Gue nggak punya duit nih kayak buat ini. Hah? Gue ngangkang nggak punya duit? Ngangkang dong. Ngangkang juga biar dapat penthouse. Ya. Lu kurang ngangkang berarti, bro. Tai banget anjing. Kita lanjut ke cerita berikutnya. Sumpah Masih ada lagi. Oh my god. Semuanya kan requestnya, Kak yang panjang dong 10 jam gitu. Mumpung lagi di Thailand nggak apa-apa. Tapi habis ini makan ya, gue lapar. Ih, gue lapar banget sih. Oke, ini cerita terakhir kita ya guys. Cerita berikutnya berasal dari subreddit Confessions dengan judul Orang tua gua having sex ketika kita tidur di kamar yang sama. Imagination. Ceritanya gini. Gue bikin postingan ini karena penasaran pengen tahu pendapat orang lain tentang situasi gue. Rusak. Dan mau Pendapat tahu gue rusak aja. dan mau tahu apa yang sebaiknya gue lakukan di situasi ini. Gue punya keluarga beranggotakan 4 orang, ibu, bapak, adik, dan gue sendiri. Kadang-kadang keluarga kita pergi berlibur bareng. Biasanya kita tidur dalam satu kamar yang sama. Ini sih nggak jadi masalah karena kita cukup akur untuk menghabiskan waktu liburan di kamar yang sama. Masalahnya adalah orang tua gue pernah 2 kali melakukan hubungan intim di kamar yang kita semua tempatin. Sebenarnya gue nggak punya masalah dengan orang tua gue yang aktif secara seksual. Menurut gue itu sih ya lovely aja. Iya. Tapi Gak agak disebelah aneh gue. sih kalau mereka berhubungan intim di kamar yang sama dengan anak-anaknya. Bahkan jika kita tidur, gue tetap merasa itu aneh.
Kejadian pertama terjadi waktu gua masih kecil, sekitar usia 10-12 tahun. Saat itu keluarga kita pergi berlibur naik kapal pesiar. Karena kamar kapal pesiar biasanya mahal, keluarga kita pilih yang lebih kecil. Kamar itu hanya punya satu tempat tidur untuk bokap nyokap, sedangkan gua dan adik gua punya tempat tidur yang jauh lebih kecil, hanya dibatasi oleh tirai. Suatu malam bokap nyokap gue balik ke kamar itu dan kelihatannya gue dan adik sudah tidur. Tapi sebenarnya gue belum tidur karena kebiasaannya gue suka begadang. Jadi gue harus duduk manis di situ selagi orang tua gue melakukan hubungan intim dan gue dengerin suara-suara seks mereka yang kenceng. Kejadian kedua ini lebih baru. Sekarang gue udah 18 tahun. Aduh. Keluarga gue pergi liburan ke Jadi Atlantic kemarin City. belum 18. Kan dia bilang yang cerita pertama itu dia baru 10-12 tahun. What? Mommy, Daddy, get a room. Kan mahal. Get a room. Oke. Or don't fuck. Kejadian kedua ini lebih baru. Sekarang gue udah 18 tahun. Keluarga gue pergi liburan ke Atlantic City, New Jersey, untuk turnamen voli adik gue. Pada suatu malam, orang tua gue balik ke kamar yang sama dengan gue dan adik gue karena nggak banyak yang bisa dikerjain buat yang di bawah 21 tahun di kasino. Adik gue tidur-tiduran, tapi gue masih melek saat mereka masuk. Begitu mereka datang, mereka bilang kalau mereka capek dan pengen tidur, dan gue cuman bilang oke, nggak apa-apa karena udah malam juga. Ya gue coba tidur meskipun ya nggak bakal bisa langsung tidur karena butuh waktu sekitar 30-60 menit. Nah, sekitar 10 menit kemudian mereka mulai berhubungan seks. Gue mendengar semua detail suara-suara itu dan gue coba menghiraukan biar bisa tidur. Mereka pasti tahu kalau gue bisa dengar, tapi mereka tetap aja lanjutin. Nah, terus gue tuh baru tahu kalau aktivitas seksual mereka ini itu ngebangunin adik gue yang tidur di sebelah gue. Kita berdua kesel dan nge-cringe karena intinya kita liburan ini tuh demi turnamen voli adik gue yang sekarang udah kecapean banget. Kelihatan banget kalau dia tuh udah capek. Dia bilang gitu sama gue dan ortu gue juga bilang gitu, dia kelihatan capek. Nah, sekarang gue mau nanya nih ke kalian semua, apakah sebaiknya gue ceritain ini ke orang tua gue atau apakah gue udah kelewatan batas kalau misalnya gue cerita? Menurut kalian gimana? Enggak, I will tell my mom and dad. Gue bakal cerita sih. Gue bakal bilang Ma? kayak maaf banget nih ya. I'm glad. Gue senang banget. Lu berdua lovely. Iya. Tapi jangan ngewe depan gue. Tolong banget. Gak banget ya. sih. Enggak. Kalau masih kecil gue mungkin masih ngerti ya. Kayak maksudnya kayak Dia mikir kayak anak kecil nggak gitu. ngerti kan gitu kan. Enggak, sebenarnya gini, kalau misalnya mereka mau ngewong. Ewita. Kalau misalnya mereka mau Ewita gitu ya. Mau Ewita nggak apa-apa. Tapi jangan di depan anaknya. Betul. Anaknya suruh main dulu kayak kolam renang. Iya, atau kayak lu kasih duit. Oh enggak, lagi. soalnya kan capek dia. Sama lagi. Jangan bersuara anjing. Kenapa lu harus bersuara? Kenapa lu harus bersuara? Itu pertanyaan gue. Imajinasi ya. Ini orang tuanya sih yang gila sih. Gila sih. Kalau masih kecil gue ngerti. Dia mungkin kayak justifikasi anak kecil nggak ngerti apa-apa ya kan. Tapi ini udah 18 cuy. 18 tuh berarti SMA. 18 soal isu misalnya adanya umur 16 lah gitu. Udah ngerti lah. Udah yang kayak jangan-jangan waktu itu adanya juga bangun. Oh shit. Tapi terlalu kecil. Masih terlalu kecil buat ngerti. Tapi banyak tau kejadian yang kayak gitu. Kayak tetep aja masih kecil. Lu pernah gak ngintipin? Enggak pernah? Enggak. Sama sekali? Enggak, temen gue pernah. Dia masih kayak 3 tahun gitu. Terus dia kayak masuk kamarnya, buka, Mas, Rek lagi Ewita. Terus dia langsung kayak tutup lagi, masuk kamar. Anjir. Gue sih ini guys, ada salah satu teman kita teman dekat kita pernah mergokin orang tuanya lagi ngewong. Tapi kayak Taiwan alasannya kayak ditanya kan kayak mama sama papa, sebenarnya dia ngerti, teman kita ini ngerti, cuman pengen ngetes doang orang tuanya. Terus kayak teman kita nanya gitu kayak, mama papa kenapa tadi kok berisik di kamar gitu kan. Terus bilangnya, iya ini mama abis disisirin sama papa. Kok
disisirin berisik. Iya, soalnya rambutnya mama kan ketarik-ketarik gitu. Jadi mama teriak. No. Oh gitu ya. Padahal teman gue ngerti guys. Belaga bego aja. Anjir. Tapi kalau lo dipergokin sama anak kita gimana Sin? Lo bakal bilang apa? Gua bakal Olahraga. Lagi yoga. lagi pilates. Mama tuh lagi stretching, sakit Gue banget. gak tau lu, gue bener gak tau lu, gue mau ngomong apa ya? Gue bakal Wah, gue gak tahu sih gue mau ngomong apa. Enggak, Kayak gue bakal kayak Sin, jelasin. Gue gak tahu. gue kayak apa. Dim, Hah? gamsut. Yeah. Oke, fix. Itu akan terjadi sih Sin, someday. Enggak sih, gue akan selalu lock the door. Kayak gue Enggak, tapi kan kalau suara kan kadang-kadang kedengeran dari luar. Wah. Oh. Oh. Wah. Oh. Takut. Kayak suaraku Daniel ya. Wah. Oh. Anjing. Ya, gitulah guys. Coba tulis di kolom komentar kalau kalian bilang apa. Lu bakal ngomong gak ke orang tua lu? Soalnya kayak gue bakal. Gue sih bakal ngomong. Gue bakal ngomong. Gue ngomong maaf banget. Wita, pertama jangan di Gua kamar udah yang sama gue. Kedua, tolong jangan bersuara ya. Disturbing banget sih. Iya kan? Kasian si anak-anak ini. Apa dia punya ini ya, fetishnya? Anjing, plot twist. Kan gue makanya dari tadi tuh gue bilang imagination. Kenapa? Karena imagination tinggi banget anjing. Kenapa lu bisa-bisain ngewe depan anak lu? Iya, jangan-jangan fetishnya gitu ya. Aduh, amit-amit ketok kayu dong. Aduh. Ini tambah menjijikan ya. Iya, terlalu fakta jadi Menjijikan. ceritanya. Udah, I'm done talking. Oke guys, itu artinya kita sudah harus cari makan dan podcast ini harus ditutup. I'm done talking because I'm hungry. Oke guys, hari ini sampai di sini dulu. Terima kasih buat semuanya yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Karena bakal ngebantu banget di algoritma YouTube buat kita. Terima kasih banyak ya guys. Oh iya, jangan lupa share cerita kalian di Facebook page kita 2 Paket Panas. Dan ceritanya bisa dianonimkan ya. Bisa ada fitur anonymous post. Jadi kayak nama kalian bakal ke hidden semuanya. Oke? Dah. Kayak gitu. Terima kasih banyak semuanya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye. Bye bye.